hambatan atau Hai, bagaimana kabarnya? Di video kali ini kita akan membahas tentang diagnosa kesulitan belajar adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami jenis serta penyebab hambatan belajar yang dialami oleh peserta didik. Gunanya merancang intervensi yang tepat kepada peserta didik. Diagnosa ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang siswa itu mengalami kesulitan belajar, lalu untuk mengetahui jenis kesulitan belajar apa yang dialami, dan juga menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, serta dapat menyusun strategi pembelajaran untuk penanganan yang sesuai. Tujuannya, kita dapat melakukan untuk mendeteksi dini terhadap siswa yang menunjukkan gejala kesulitan belajar, dan juga memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi siswa secara akademik, psikologis, dan sosial. Lalu, kita dapat memberikan layanan yang tepat, serta seperti remedial, bimbingan-bimbingan khusus, atau rujukan profesional. Dan juga kita akan bisa mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang telah diberikan oleh guru, serta untuk pencegahan dampak lanjutan seperti kegagalan belajar, putus sekolah, atau gangguan emosional. Prinsip yang pertama adalah individualitas, yaitu setiap siswa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kedua, objektivitas. Data dan informasi harus diperoleh secara akurat dan tidak bias. Yang ketiga, kerahasiaan. Informasi siswa tidak disebarluaskan tanpa izin. Yang keempat, keterpaduan. Diagnosa melibatkan pendekatan multidisiplin antara guru, psikolog, orang tua, dan lain-lain. Kelima, kelengkapan data. Untuk melibatkan berbagai sumber informasi seperti observasi, wawancara, dan tes. Langkah-langkah diagnosa adalah salah satu tahapan dalam diagnosa kesulitan belajar. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi awal melalui pengamatan guru di kelas dan menganalisis hasil belajar dan perilaku siswa. Yang kedua, dapat dilakukan melalui pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung di kelas dan lingkungan rumah itu jika perlu. Selain itu, juga dapat dilakukan melalui wawancara dengan siswa yang bersangkutan, orang tua, dan guru lain, dan melalui tes akademik dan psikologis. Analisis data dilakukan dengan cara menentukan jenis kesulitan belajar siswa, seperti membaca, menulis, menghitung, dan lain-lain. Penentuan faktor penyebab dapat dilihat dari faktor internal, yaitu motivasi, kelelahan, kondisi kesehatan, hambatan kognitif, dan lain-lain. Dari samping itu juga dapat dilihat dari faktor eksternal seperti metode mengajar guru, lingkungan rumah, dan pergaulan. Penyusunan rencana tindakan dapat dilakukan dengan membuat program remedial seperti pembelajaran individual dan dukungan psikolog, serta dapat dilakukan dengan cara memberikan rujukan kepada profesional. Beberapa alat dan teknik yang dapat digunakan dalam diagnosa yaitu tes diagnostik, misalnya membaca, menulis, dan juga menghitung. Dan juga tes psikologis, seperti tes IQ, tes kepribadian, dan tes konsentrasi. Yang ketiga, observasi kelas dan perilaku. Yang keempat, wawancara, angket, dan juga analisis belajar melalui portofolio siswa. Diagnosa ini penting karena dapat membantu siswa mengatasi hambatan sebelum menjadi kronis, lalu juga dapat memberikan peluang keberhasilan akademik yang lebih besar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang inklusif dan adaptif.